Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiah dari kelas A2 ingin menjawab soal UTS yang diberikan dosen. Soal yang pertama itu, seorang siswa mengalami keterlambatan dalam membaca, sehingga gurunya memberikan bimbingan secara rutin selesai akhir pembelajaran. Setelah beberapa bulan, siswa tersebut mampu membaca dengan fasih dan mulai bisa menghafal. Jelaskan perbedaan antara proses belajar dan pembelajaran dalam kasus tersebut, serta peran guru dan siswa dalam proses pembelajarannya. Jawabannya adalah perbedaan antara proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu proses belajar dari siswa. Belajar merupakan aktivitas yang berlangsung dalam diri siswa, di mana terjadi perubahan dalam kemampuan, pengetahuan, atau sikap sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Dalam kasus ini, siswa menunjukkan proses belajar saat ia mulai bisa membaca dengan lancar dan menghafal, yang menandakan adanya perkembangan kemampuan secara bertahap. Yang kedua itu proses pembelajaran dari guru. Pembelajaran adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dengan tujuan membantu siswa dalam belajar. Contoh tersebut, guru memberikan bimbingan secara teratur setelah jam pembelajaran, yang merupakan bagian dari proses pembelajaran guna mendukung perkembangan kemampuan membaca siswa. Peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Guru yang pertama itu bertindak sebagai pendamping dan pembimbing dalam kegiatan belajar. Yang kedua itu menyediakan waktu tambahan di luar pelajaran utamakan untuk membantu siswa. Yang ketiga itu menyesuaikan metode dan pendekatan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat itu memberikan dukungan moral dan motivasi agar siswa tetap semangat dalam belajar. Yang siswanya yang pertama itu berperan aktif dalam mengikuti bimbingan dan latihan yang diberikan guru. Yang kedua itu menunjukkan ketekunan dan kemauan untuk meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga itu mengaplikasikan hasil belajar seperti membaca dan menghafal dalam kegiatan sehari-hari, secara tidak langsung memberikan tanggapan terhadap pembelajaran melalui kemajuan yang dicapai. Soal nomor 2, dalam proses pembelajaran di sebuah kelas, guru menggunakan media visual, praktik langsung, diskusikan kelompok, dan kuis interaktif dalam menyampaikan materi IPAS tentang sumber energi dan pemanfaatannya. Berdasarkan paparan di atas, identifikasikanlah jenis-jenis pembelajaran yang diterapkan oleh guru, serta jelaskan prinsip-prinsip pembelajaran yang tampak dalam proses tersebut. Lalu jelaskan mengapa banyaknya metode ini penting dalam proses pembelajarannya. Jawabannya adalah jenis-jenis pembelajaran yang digunakan. Yang pertama itu pembelajaran berbasis visual. Guru menggunakan media seperti gambaran, diagram, atau video untuk membantu siswa memahami materi secara lebih konkret dan mudah dipahami, terutama bagi siswa dengan kecenderungan belajar siswa. Yang kedua itu pembelajaran melalui praktik langsung. Siswa melakukan kegiatan atau eksperimen langsung yang berhubungan dengan materi sumber energi, sehingga mereka dapat belajar dari pengalaman nyata. Yang ketiga itu pembelajaran kolaboratif. Melalui kerja kelompok dan diskusi, siswa belajar berinteraksi, bertukar gagasan, dan menyelesaikan masalah bersama. Yang keempat, pembelajaran interaktif. Menggunakan kuis yang interaktif, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, serta mendorong partisipasi aktif siswa. Yang kedua itu prinsip-prinsip pembelajaran yang tampak. Yang pertama, keterlibatan aktif siswa. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi terlibat aktif
dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang relevan dan bermakna. Materi dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga siswa merasa lebih mudah menghubungkan pelajaran dengan pengalaman sehari-hari. Yang ketiga itu penggunaan metode yang bervariasi. Guru menerapkan berbagai cara dalam mengajar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa yang berbeda. Yang keempat, interaksi sosial dalam belajar. Diskusi kelompok mendorong siswa untuk bekerja sama dan mengembangkan kemampuan berpikir serta komunikasi. Yang kelima itu keterlibatan emosi dan pikiran siswa. Metode seperti kuis membuat siswa lebih tertarik dan secara emosional merasa terlibat dalam proses belajar. Yang ketiga, alasan pentingnya penggunaan beragam metode pembelajaran. Menjawab perbedaan gaya belajar. Setiap siswa belajar dengan cara yang berbeda, sehingga penerapan berbagai metode membantu mereka memahami materi dengan lebih baik, menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Variasi dalam kegiatan pembelajaran membuat suasana kelas lebih menarik dan tidak membosankan. Memperkuat pemahaman. Ketika siswa menerima informasi melalui berbagai pendekatan, pemahaman mereka menjadi lebih mendalam. Mengasah keterampilan beragam. Siswa tidak hanya belajar pengetahuan, tetapi juga keterampilan seperti berpikir kritis, bekerja sama, dan berkomunikasi. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Metode yang bervariasi memungkinkan semua siswa termasuk yang mengalami kesulitan belajar untuk tetap bisa mengikuti pelajaran. Soal ketiga, guru memberikan hadiah kepada siswa ketika dapat menjawab pertanyaan dengan benar, sedangkan di kelas yang lain guru menggunakan peta konsep guna membantu siswa memahami jenis-jenis alat indera manusia. Jelaskan perbandingan pendekatan behaviorisme dan kognitivisme berdasarkan dua kasus tersebut, serta bagaimana masing-masing teori menjelaskan proses perubahan perilaku atau pemahaman siswa. Jawabannya adalah perbandingan pendekatan behaviorisme dan kognitivisme. Pada contoh pertama, guru memberikan hadiah kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Ini menunjukkan pendekatan behaviorisme di mana proses belajar dianggap terjadi karena ada dorongan dari luar, seperti hadiah atau pujian. Jika siswa mendapat hadiah setelah memberikan jawaban yang benar, maka mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan hal yang sama lagi. Pendekatan ini percaya bahwa belajar adalah hasil dari kebiasaan yang dibentuk melalui rangsangan respons. Sedangkan di contoh kedua, guru menggunakan peta konsep untuk menjelaskan jenis-jenis alat indera. Ini adalah pendekatan kognitivisme yang lebih menekankan pada cara siswa memahami dan mengolah informasi di dalam pikirannya. Dengan peta konsep, siswa bisa melihat hubungan antara topik sehingga lebih mudah untuk memahami dan mengingat materi. Kognitivisme percaya bahwa proses belajar terjadi karena pemikiran aktif siswa dalam menyusun dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Cara kedua, pendekatan menjelaskan proses belajar menurut behaviorisme. Belajar itu terjadi ketika perilaku tertentu diberi penguatan. Jadi, kalau siswa melakukan sesuatu yang benar dan mendapat imbalan, mereka akan lebih sering mengulangi perilaku itu. Yang dilihat dari pendekatan ini adalah
perubahan yang bisa diamati langsung seperti kebiasaan atau respons. Sementara itu, kognitivisme menjelaskan bahwa belajar terjadi karena siswa memahami sesuatu secara mendalam, bukan hanya sekedar mengingat atau meniru. Proses belajar lebih ditekankan pada aktivitas mental siswa, seperti bagaimana mereka mengelompokkan informasi, membuat hubungan antar konsep, dan menyimpannya dalam ingatan. Soal nomor 4, seorang guru mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat tentang beberapa isu sosial dan mengajak siswa membuat proyek sosial bersama sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jelaskanlah bagaimana pendekatan humanistik dan konstruktivisme tercermin dalam kasus tersebut, serta bagaimana dampak positif dari penerapan kedua pendekatan tersebut terhadap pengembangan karakter dan pemikiran kritis siswa. Jawabannya adalah 1. Pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik menekankan pentingnya pengembangan siswa secara utuh, baik dari segi emosional, sosial, maupun moral. Ini terlihat saat guru mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat yang menunjukkan bahwa guru menghargai kebebasan berpikir dan menghormati pandangan siswa. Yang kedua, mengajak siswa terlibat dalam proses sosial yang membantu menumbuhkan rasa peduli, empati, serta nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan yang selaras dengan Pancasila. Dengan kata lain, pendekatan ini membantu siswa tumbuh menjadi pribadi yang seimbang secara intelektual dan emosional. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Sementara itu, pendekatan konstruktivisme berfokus pada bagaimana siswa belajar melalui pengalaman dan interaksi langsung dengan lingkungan. Dalam kasus ini, hal itu tampak melalui diskusi tentang isu sosial yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan sendiri. Proyek sosial bersama yang memungkinkan siswa belajar secara aktif dari pengalaman nyata dan bekerja sama dengan teman-teman mereka. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya mendengar atau menghafal, tapi benar-benar membangun pemahaman mereka sendiri. Yang ketiga itu dampak positif terhadap karakter dan kemampuan berpikir kritis. Gabungan dari kedua pendekatan ini memberikan banyak manfaat. Antara lain, yang pertama itu untuk penguatan karakter atau siswa belajar menghargai perbedaan, bekerja sama, serta memiliki tanggung jawab sosial. Menumbuhkan sikap percaya diri, sopan santun, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan semangat gotong royong. Yang kedua, untuk kemampuan berpikir kritis. Siswa terbiasa menganalisis masalah nyata, mempertimbangkan solusi, dan melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Membantu mereka membuat keputusan yang berdasarkan
penalaran, dan nilai moral. Baik, sekian dari presentasi saya untuk menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.